bisa lebih meningkat maksimal untuk warga masyarakat desa. Yang keenam, selayaknya ada skema kebijakan daerah yang sinergis, kolaboratif, dan berkelanjutan tentang program ketahanan pangan di desa. Terkandung maksud begini Pak, kita diwajibkan untuk ketahanan pangan di desa, ada anggaran. Tapi ngapunten, ini alangkah jauh lebih baiknya ketika kabupaten itu bikin guidance lah, mungkin ini berembuk dengan desa, bikin peta, misal peta potensi, peta bahwa ketahanan pangan ini mestinya daerah Genteng itu apa sih? Daerah Muncar, daerah Wongsorejo, Kalibaru, masing-masing itu kan mestinya berbeda. Amit, ini sangat tergantung akhirnya sekarang ini sangat tergantung subjektivitas Kades. Namun kritik juga bagi kami, BPD dan Kades, tidak sedikit yang anggaran ketahanan pangannya justru aneh-aneh. Sehingga andai ini beberapa tahun yang lalu ketahanan pangan ini sudah benar sesuai potensi masing-masing, di daerah sing kemudian ini cocoki ternak, cocoki ini sayuran, cocoki ketahanan pangan kan tidak hanya sekedar seperti itu. Tapi mungkin Dinas Pertanian dan yang lainnya bisa membuat guidance lah, daerah ini petani kayak gini, semestinya seperti ini, semestinya itu insya Allah akan jauh lebih bermanfaat. Munggoni kebutuhan bahan pangan MDG munggoni selesai kalau dari awal begitu. Meskipun telat, jauh lebih baik ini dilakukan daripada tidak sama sekali. Yang berikutnya adalah kalau pengen ada kepastian, ada kejelasan. Hari ini kita lagi ngomong terus tentang koperasi desa. Lali sing wingi. BUMDes wis kadung dibangun, BUMDes sekarat, BUMDes setengah mati dan lain-lain, terus masih piye. Mari kita BUMDes dan BUMDesma itu juga kita pikirkan. Nah, beberapa regulasi Ibu Bapak, beberapa regulasi kita itu kurang update menurut kami. Contohnya saja semisal tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Itu masih di tahun 2016 dan beberapa hal memang kurang update. Nah, itu nanti bisa kita diskusikan update-nya. Dan tentang koperasi desa Merah Putih yang terakhir. Yang terakhir adalah tentang koperasi desa Merah Putih. Ini jadi isu yang sangat besar saat ini. Salah satunya adalah tentang ketersediaan lahan, ini kaitannya dengan instruksi presiden. Mau nggak mau, suka nggak suka kan kita nggak bisa nolak impres. Harus gugat impres sih bingung kita. Nah, impres sudah ada, dikawal Agrinas dan tentara. Nah, aku ngomong ini diparani tentara mana ya aku di rumah. Kapan hari di Facebook ngomong tentang KDMP ini berpotensi dari desa semakin dirubung wereng diparani Intel kali. KDMP mohon dukungan Pak dari Pemkab. Pertama, desa banyak sekali yang tidak punya lahan 1000 meter persegi. Ya lek manggon ning kasih aset pertanian, aset Pemda lainnya ya monggo dipermudah. Timbangannya aset nganggur kan diberikan ke desa gitu aja. Tentang administrasinya bagaimana kan mengikuti oleh impres itu aja sederhananya. Tapi sayangnya Menteri kemarin datang ke sini justru yang di launching justru yang tidak sesuai dengan dengan regulasinya. Malahan manggon ning wae wong terus mesti dia itu dipakai. Ini nggak koperasi apa sekedar nggak Indomaret per desa. Ini kan konsepnya sangat berbeda. Yang perlu kami kritisi di sini adalah setidaknya lek memang guru ngono tok boleh. Pinter Pak Budi dan lain-lain. Nggak lek ae wong sugih desa terusan itu kerjasamakan, sing penting pokoknya gugur kewajiban. Selesai kalau cuma seperti itu. Tapi kalau kita menaati regulasi, kita harus menyediakan lahan 1000 meter persegi. Kalau kita diskusikan mungkin saya menolak. Tapi kalau karena ini interest ya sudah kita lakukan. Kalau kita lakukan, monggo bareng-bareng kita dukung desa, kita beri kemudahan-kemudahan.
dana desa wis kadung tinggu untuk kayak gini, maka kan ini harus kita keroyok agar ini manfaatnya sangat besar bagi masyarakat. Apa salah satu jaminan agar ini bermanfaat bagi masyarakat? Salah satunya adalah monggo didorong desa sesegera mungkin anggota koperasi harus seluruh warga masyarakat desa. Kalau anggota koperasinya sekedar 50 orang saja, nantinya pasti ada problem-problem di kemudian hari. Karena ini bukan koperasi sekedar sukarela membentuk kayak gitu. Ini dana desa yang dipakai. Mungkin ini bisa didiskusikan atau apa, tapi yang jelas sudah ada apa Permendagri atau Kemendesa atau surat edaran Kemendesa kalau nggak salah surat edaran. Kan yang waktu itu bareng dengan instruksi adanya Musdesus itu. Di situ sudah ditekankan bahwa anggota koperasi adalah harus seluruh. Maka kalau ada desa yang belum memfasilitasi itu, monggo dinas yang terkait mendorong itu, mumpung ini belum jadi masalah, agar kemanfaatannya nanti juga bagi seluruh masyarakat. Loh, terus apakah kemudian yang sangat miskin yang biasa disebut oleh zamannya Pak Anas Yunah-Yutun itu, apakah mungkin bisa terus kemudian dia bersukarela secara proaktif mendaftarkan diri? Nggak mungkin. Maka desa kan bisa handle itu. Bantuan ke mereka kan bisa. Kalau cuma masalah iuran wajib, iuran khusus digawe standar itu kan sangat mudah untuk ditanggung dari PADES misal. Ibu bapak sekalian yang kami hormati, kurang lebih adalah hal-hal seperti itu. Oh iya, saya tambahi KDM itu tadi, masalah perizinan juga akan sangat urgent ke depannya itu. Jangan jadi masalah di belakang hari. Ibu bapak, saya yakin sekaku-kakunya regulasi, kalau kita benar-benar pro desa dalam hal ini bukan berarti pro kepala desa atau pro perangkat desa saja, bukan. Ya pro desa, ya pro masyarakat desa, karena nggak mungkin Banyuwangi ini yang sudah banyak penghargaan ini akan benar-benar moncer kalau desanya tidak benar-benar kita berdayakan. Mohon dengan sangat, terutama yang poin 1 tadi, jangan sampai, tapi saya sudah dengar dari salah satu kepala desa, kalau begini terus, kalau tidak ada solusi, maka kami ingin jam kerja cukup 3 jam, 4 jam saja biar. Beneran sudah ada yang menyampaikan pagi tadi Bu Ripa. Lu gak bisa nyalahno Bu. Lagi kok akhirnya kurang 4 jam, jam 8 sampai jam 12, ben iso golek duit Bu. Mbak golek pakis, mbok ternak, mbok kayak gitu perangkat desanya. Ini penjalaan non desa yang terancam alam kita. Mohon izin pimpinan, biar ini lebih penak, saya mohon izin ini dari perwakilan kepala desa, terus kemudian dari pendamping, dari unsur-unsur ini mohon izin agar nanti diberi kesempatan untuk melengkapi, karena saya bukan maha tahu, saya hanya memberi jalan agar ini gak jadi rasan-rasan tok di bawah, gak jadi gembrenengan apa maneh perangkat desa rasan-rasan karuan demo ya. Maka menurut kami daripada rame seperti itu mending difasilitasi seperti ini. Matur nuwun Ibu Bapak telah mendengarkan apa yang garis besar tujuan pertemuan ini. Matur nuwun pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udi. Nanti saya beri waktu kesempatan perwakilan dari kepala desa dan juga pendamping desa. Nanti juga biar Pak Asisten yang juga menjelaskan, ada 8 poin Pak Asisten yang kita sama-sama dengar. Tapi yang terpenting adalah poin yang pertama, itu adalah menjadi yang sekarang ini menjadi tsunami buat seluruh perangkat desa kan gitu, yaitu siltap. Apalagi di zaman sekarang ini dengan kondisi yang sekarang ini, maka ada kebijakan dari pusat yang juga itu sangat berdampak. Monggo silakan dari perwakilan kepala desa yang mau menambahkan. Monggo.